Aisyah dan sepatu kaca berkilau. Di sebuah rumah kecil yang nyaman, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Aisyah. Ia tinggal bersama ibu tiri Zahra yang selalu menuntut dan dua saudara tirinya, Jasmine dan Sarah, yang sangat malas. Setiap hari, Aisyah melakukan semua pekerjaan rumah, dari mencuci pakaian hingga memasak makanan lezat. Jasmine dan Sarah hanya duduk-duduk, membaca buku, atau menatap keluar jendela. Suatu hari, pengumuman besar datang. Kerajaan akan mengadakan pesta cahaya bintang yang megah, sebuah pesta dansa untuk semua orang di istana. Aisyah bermimpi untuk pergi. "Kau tidak boleh pergi, Aisyah," kata ibu tiri Zahra. "Ada banyak pekerjaan yang harus kau selesaikan sebelum tengah malam." Ia memberikan daftar panjang tugas yang mustahil. Jasmine dan Sarah tertawa senang. Aisyah duduk di halaman belakang, air mata menetes. Tiba-tiba, seekor kunang-kunang kecil yang berkilauan bernama Flicker muncul dan terbang di sekelilingnya. "Jangan sedih, Aisyah," bisiknya. "Aku bisa membantumu." Dengan sentuhan ajaib Flicker, pekerjaan rumah Aisyah selesai dalam sekejap mata. Pakaian bersih terlipat rapi, lantai berkilau, dan makanan lezat terhidang di meja. Kemudian, Flicker mengubah gaun sederhana Aisyah menjadi gaun malam yang indah, berkilau seperti bintang. Sepatu usang Aisyah berubah menjadi sepasang sepatu kaca yang gemerlap. "Tapi kau harus kembali sebelum tengah malam," Flicker memperingatkan. Aisyah tiba di pesta cahaya bintang. Semua mata tertuju padanya. Ia menari dengan seorang pemuda baik hati bernama Pangeran Akbar, yang terpesona oleh kebaikan dan keanggunannya. Waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba, jam istana berdentang 12 kali. Tengah malam, Aisyah teringat peringatan Flicker dan bergegas pergi, meninggalkan salah satu sepatu kacanya di tangga. Pangeran Akbar menemukan sepatu itu dan bersumpah akan mencari pemiliknya. Ia mengunjungi setiap rumah sampai akhirnya tiba di rumah Aisyah. Ibu tiri Zahra, Jasmine, dan Sarah tampak terkejut saat Pangeran Akbar dengan hati-hati memasangkan sepatu itu di kaki Aisyah. Sepatu itu pas sempurna di kakinya. Aisyah dan Pangeran Akbar akhirnya bersatu. Mereka hidup bahagia selamanya, membawa kebaikan dan sukacita ke seluruh kerajaan. Batu menangis. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Asih bersama putri sematawayangnya yang bernama Darmi. Meskipun Darmi memiliki wajah yang luar biasa cantik, sayangnya, perilakunya jauh dari indah. Ia dikenal sebagai gadis yang sangat egois dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, termasuk ibunya sendiri. Darmi sangat terobsesi dengan penampilannya. Bahkan, setiap hari ia hanya sibuk mempercantik diri di dalam kamarnya, tanpa pernah mengurus atau membantu pekerjaan rumah. Kamarnya selalu berantakan, tapi Darmi tidak peduli. Baginya yang terpenting adalah wajahnya harus selalu tampil sempurna. Sementara itu, ibunya yang sudah tua, Asih, harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak peduli seberapa berat pekerjaannya, sang ibu selalu melakukannya dengan tulus demi memastikan Darmi bisa hidup nyaman. Namun, meskipun begitu, Darmi seringkali memperlakukan ibunya dengan buruk. Ketika orang-orang bertanya siapa yang selalu berjalan di belakangnya, Darmi dengan kejam menyebut ibunya sebagai budaknya. Perlakuan kasar Darmi membuat hati ibunya hancur. Sang ibu yang tidak lagi sanggup menahan rasa sakit di hatinya, akhirnya berdoa dengan penuh kesedihan. Tanpa disangka, doa itu membawa kutukan. Perlahan-lahan, tubuh Darmi mulai berubah menjadi batu. Saat proses itu terjadi, Darmi menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya, Darmi berubah menjadi batu yang terus-menerus mengeluarkan air mata. Cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Pesan moralnya adalah bahwa perilaku buruk dan ketidakpedulian terhadap orang tua bisa mendatangkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dua putri, satu hati. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang putri bernama Aisyah. Ia tinggal di istana yang mewah, dikelilingi taman-taman indah dan pelayan yang setia. Aisyah selalu mengenakan jilbab ungu, yang melambangkan kemuliaan dan kekayaan keluarganya. Meskipun hidupnya serba ada, Aisyah sering merasa kesepian di balik dinding istana. Tidak jauh dari istana, di sebuah desa yang sederhana, hiduplah putri lain bernama Sofia. Ia tidak memiliki kekayaan materi, tetapi hatinya kaya akan kebaikan dan semangat. Sofia selalu mengenakan jilbab hijau, warna yang melambangkan kesuburan dan kedekatannya dengan alam. Ia menghabiskan hari-harinya membantu penduduk desa, menanam sayuran, dan berbagi senyum. Suatu hari, kekeringan melanda kerajaan. Sungai-sungai mulai mengering, dan tanaman layu. Penduduk desa kesulitan mendapatkan air bersih. Aisyah mendengar kabar ini dari para pelayan.
namun ia belum sepenuhnya memahami penderitaan di luar istananya. Di desa, Safia menyaksikan langsung dampak kekeringan. Ia merasa sedih melihat sumur-sumur mengering dan wajah-wajah cemas penduduk. Dengan tekad kuat, Safia mulai mengumpulkan air hujan yang tersisa dan membagikannya kepada mereka yang paling membutuhkan. Aisyah, yang merasa gelisah, memutuskan untuk keluar dari istana secara diam-diam. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di kerajaannya. Dengan ditemani seorang pengawal setia, ia menyamar dan berjalan menuju desa. Saat tiba di desa, Aisyah melihat Sofia sedang membantu seorang ibu hamil membawa air. Pakaian Safia sederhana, namun pancaran kebaikan dari matanya begitu jelas. Aisyah terkesima melihat ketulusan Sofia. Aisyah mendekati Sofia. "Maaf, bolehkah saya membantu?" tanyanya lembut. Safia tersenyum dan menerima uluran tangan Aisyah. Mereka bekerja bersama, tanpa menyadari status masing-masing. Melalui percakapan singkat, mereka berbagi cerita. Aisyah menceritakan tentang istana yang sepi, dan Safia berbagi tentang keindahan kebersamaan di desa. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai kebaikan dan iman. Aisyah menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah emas dan permata, melainkan hati yang tulus dan kepedulian terhadap sesama. Ia berjanji akan menggunakan posisinya untuk membantu rakyatnya. Safia merasa senang menemukan teman baru yang memiliki hati mulia. Bersama-sama, Aisyah dan Safia bekerja untuk mengatasi kekeringan. Aisyah memerintahkan pembangunan saluran air baru, sementara Safia mengorganisir penduduk desa untuk menanam kembali tanaman. Kerajaan perlahan pulih dan persahabatan mereka menjadi simbol harapan bagi semua. Putri Angsa. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Angsa Hana. Ia disebut begitu karena suka sekali bermain bersama angsa-angsa putih di danau istana. Setiap pagi, ia memberi makan angsa, mengelus bulu mereka, bahkan bernyanyi riang di tepi air. Namun, ada seorang penyihir jahat bernama Afina yang iri dengan kecantikan dan kebaikan sang Putri Hana. Pada suatu malam, Afina itu datang diam-diam dan mengutuk Putri Hana. "Mulai besok pagi, kau akan berubah menjadi seekor angsa, kecuali saat matahari terbenam." Keesokan harinya, kutukan itu benar-benar terjadi. Putri Hana berubah menjadi seekor angsa putih yang indah. Ia hanya bisa kembali menjadi manusia ketika malam tiba. Hari-hari pun berlalu. Penduduk istana kebingungan karena mereka tidak tahu kemana Putri Hana pergi. Sementara itu, Putri Angsa Hana hanya bisa terbang di langit dan berenang bersama kawan-kawannya di danau. Suatu sore, seorang pangeran dari negeri seberang datang berburu. Ia melihat seekor angsa putih yang begitu cantik. Ia mengamatinya dari kejauhan, terpesona oleh keindahannya. Namun, ketika matahari mulai terbenam, angsa itu perlahan berubah menjadi manusia, seorang putri yang jelita. Pangeran Raffi sangat terkejut. "Siapakah kau, putri cantik?" tanyanya. Putri Hana pun menceritakan tentang kutukan penyihir jahat. Pangeran Raffi merasa iba dan berjanji akan menolongnya. Ia berkata, "Jangan khawatir putri. Aku akan menemukan penyihir itu dan mematahkan kutukanmu." Dengan keberanian, Pangeran Raffi mencari penyihir Afina itu. Ia menemukan Afina di sarangnya yang gelap, siap untuk menghadapi pertarungan. Terjadilah pertarungan sengit. Akhirnya, dengan sebuah gerakan cepat dan penuh tekad, Pangeran Raffi berhasil menghancurkan tongkat sihir sang penyihir. Seketika, cahaya terang menyebar, dan kutukan pun hilang. Putri Angsa kembali menjadi manusia selamanya. Ia sangat berterima kasih kepada Pangeran Raffi. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia di istana, bersama angsa-angsa putih yang selalu menemani. Batu menangis. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Asi bersama putri sematawayangnya yang bernama Darmi. Meskipun Darmi memiliki wajah yang luar biasa cantik, sayangnya, perilakunya jauh dari indah. Ia dikenal sebagai gadis yang sangat egois dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, termasuk ibunya sendiri. Darmi sangat terobsesi dengan penampilannya. Bahkan, setiap hari ia hanya sibuk mempercantik diri di dalam kamarnya, tanpa pernah mengurus atau membantu pekerjaan rumah. Kamarnya selalu berantakan, tapi Darmi tidak peduli. Baginya yang terpenting adalah wajahnya harus selalu tampil sempurna. Sementara itu, ibunya yang sudah tua, Asih, harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak peduli seberapa berat pekerjaannya, sang ibu selalu melakukannya dengan tulus demi memastikan Darmi bisa hidup nyaman. Namun, meskipun begitu, Darmi seringkali memperlakukan ibunya dengan buruk. Ketika orang-orang bertanya siapa yang selalu berjalan di belakangnya, Darmi dengan kejam menyebut ibunya sebagai budaknya. Perlakuan kasar Darmi membuat hati ibunya hancur. Sang ibu yang tidak lagi sanggup menahan rasa sakit di hatinya, akhirnya berdoa dengan penuh kesedihan. Tanpa disangka, doa itu membawa kutukan. Perlahan-lahan,
tubuh Darmi mulai berubah menjadi batu. Saat proses itu terjadi, Darmi menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya, Darmi berubah menjadi batu yang terus-menerus mengeluarkan air mata. Cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Pesan moralnya adalah bahwa perilaku buruk dan ketidakpedulian terhadap orang tua bisa mendatangkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki.